Hai semua, jadi kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai aspek pajak dalam bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi di sini ada Niko Mancaya Setiani dengan NIM 119112841, lalu ada Imadera Yoga Kurniawan dengan NIM 119112836, lalu Made Agung Danaswari Rosan, NIM 119112840, lalu ada Maria Febrian Syukur dengan NIM 119112837, lalu ada Ibu Stimula Yudiana 119112838, lalu ada Dewi Anggreni dengan NIM 119112844, lalu ada Yoga Dwi Pratama, NIM 119112842. Baik, saya akan menjelaskan pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan. Lalu ada fungsi pajak. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pajak berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat karena UUD 1945 mengharuskan pemerintah hendak memungut pajak dari rakyat harus berdasarkan UU Pasal 23 Ayat 2 karena akan memberikan jaminan hukum adanya keadilan bagi warga negara. Lalu yang kedua ada pajak tidak mendapat imbalan langsung, yang diartikan sebagai negara yang memungut pajak kepada rakyat akan menyalurkan kembali kepada masyarakat, tapi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat sendiri, sehingga dikatakan dengan wajib pajak karena penyaluran itu dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga ada pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi budgeter, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang setiap tahunnya tergambar melalui APBN. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur, pajak sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pengelompokan pajak menurut golongannya, yaitu ada pajak langsung, di mana pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua, ada pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung ini dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya, pajak ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, di mana pajak subjektif itu adalah jenis pajak yang didasarkan pada subjeknya atau wajib pajaknya. Contohnya, yaitu pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak objektif, yaitu jenis pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan subjeknya. Contohnya, pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh rumah tangga daerah. Sistem pemungutan pajak ada Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus pajak atau pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang atau yang harus dibayar oleh wajib pajak. Cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus atau pemungut pajak. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak atau besarnya pajak akan tampak setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
melaporkan sendiri pajaknya. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur namun tetap mengawasi. Kemudian ada withholding system, yaitu sistem yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak, untuk menentukan atau menghitung besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak dikelompokkan menjadi 4, yaitu tarif sepadan atau sebanding atau proporsional. Tarif sebanding ditetapkan kepada objek pajak bersifat tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding terhadap besarnya nilai yang dikenal pajak. Tarif tetap. Tarif tetap merupakan suatu tarif pajak yang besarnya tetap, tidak tergantung kepada lapisan penghasilan kena pajak. Tarif progresif. Presentasi tarif yang digunakan dengan tarif progresif adalah suatu tarif akan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak. Yang pertama ada NPWP, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Kemudian ada surat pemberitahuan. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan uang rupiah. Dan yang terakhir ada surat setoran pajak. Surat wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara. Pajak penghasilan, subjek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang selanjutnya ada badan dan bentuk usaha tetap. Objek pajak, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak berasal dari Indonesia dan luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Penghasilan tidak kena pajak dan tarif pajak penghasilan. Objek pajak ditentukan besarnya penghasilan yang tidak kena pajak. Poin 1, 2.880.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Poin 2, 1.440.000 tambahan wajib pajak yang kawin. Poin ketiga, 2.880.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan poin terakhir, 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota saudara dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan disebut pajak pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kesimpulannya, pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan pajak berdasarkan undang-undang, pajak merupakan pungutan iuran terhadap rakyat. Karena UUD 1945 mengharuskan pemerintah hendak memungut pajak dari rakyat, harus berdasarkan UU Pasal 23 Ayat 2. Karena akan memberikan jaminan hukum adanya keadilan bagi warga negara.